Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Prastio dari Prodi Sistem Informasi semester 7A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Legal Drafting. Yang saya ambil adalah tentang dasar hukum, pengertian, ruang lingkup, dan pengalihan DTLST. Dasar hukum pengalihan DTLST yaitu dasar hukum pengalihan dana alokasi khusus DTLST dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini memungkinkan pengalihan dana dari pemerintahan pusat ke daerah sesuai dengan mekanisme yang diatur dengan jelas. Pengertian DTLST. Pengertian yaitu mekanisme pengalihan dana ke daerah yang diatur oleh pemerintahan pusat. Dana ini diberikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. Dengan demikian, DTLST memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Peran penting DTLST yaitu membantu daerah dalam membiayai program-program kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan berbagai kegiatan pembangunan lainnya. Hal ini merupakan langkah krusial dalam upaya pembangunan di daerah. Yang ketiga ada proses penyaluran. Proses penyaluran DTLST ini melalui mekanisme yang teratur dan terpadu, memastikan dana tersebut dapat digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuannya. Ruang lingkup DTLST. Yang pertama, fokus pemanfaatan. Ruang lingkup DTLST terfokus pada penggunaannya untuk kepentingan pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Yang kedua, regulasi. Namun, penggunaan DTLST juga harus sesuai dengan regulasi yang ketat, disertai dengan mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban yang transparan. Yang ketiga, ada sinergi dengan program nasional, yaitu ruang lingkup DTLST juga meliputi sinergi dengan program pembangunan nasional guna mendukung arah pembangunan yang lebih luas. Pengalihan DTLST dari pemerintah pusat ke daerah. Yang pertama, saluran penyaluran, yaitu dana DTLST ditransfer melalui saluran keuangan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat dengan memastikan proses penyaluran yang aman dan akuntabel. Yang kedua, ada tata kelola, yaitu pengalihan DTLST dilakukan melalui tata kelola yang disusun dengan cermat, termasuk prosedur perencanaan dan pengawasan yang ketat. Yang ketiga, mekanisme transfer, yaitu pemerintah pusat menetapkan mekanisme transfer dana DTLST berdasarkan kebutuhan dan prioritas pembangunan di daerah. Mekanisme pengalihan DTLST yaitu ada 3. Yang pertama, penetapan alokasi dana, yaitu proses awal mekanisme pengalihan DTLST melibatkan penetapan alokasi dana berdasarkan kebutuhan dan potensi pembangunan di daerah. Dalam tahap ini dilakukan analisis mendalam terkait sektor-sektor prioritas yang memerlukan dukungan dana DTLST. Yang kedua ada penyusunan perencanaan. Setelah alokasi dana ditetapkan, langkah selanjutnya melibatkan penyusunan perencanaan pembangunan yang akan dibiayai menggunakan dana DTLST tersebut. Penyusunan perencanaan harus mempertimbangkan faktor-faktor krusial seperti keberlanjutan program dan dampak
positif yang diharapkan. Yang ketiga ada pelaksanaan dan penggunaan dana, yaitu pelaksanaan mekanisme pengalihan dan DTLSD berfokus pada tahapan penyaluran dan penggunaan dana secara akuntabel sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara berkala terkait penggunaan dana tersebut. Dampak pengalihan DTLSD terhadap daerah. Yang pertama ada peningkatan infrastruktur, yaitu pengalihan DTLSD berkontribusi signifikan dalam peningkatan infrastruktur di daerah, mencakup pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas publik lainnya. Yang kedua ada perbaikan layanan publik. Dana tersebut juga memungkinkan perbaikan layanan pendidikan, kesehatan, serta pelayanan dasar lainnya, memberikan dampak positif langsung pada kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga ada pemberdayaan ekonomi lokal, yaitu DTLSD juga berperan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui program-program bantuan dan pembangunan kapasitas usaha lokal. Tantangan dalam pengalihan DTLSD. Kompleksitas regulasi, yaitu pengalihan DTLSD dihadapkan pada kompleksitas regulasi dan kebijakan, terutama terkait dengan kebutuhan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Yang kedua ada manajemen risiko. Tantangan lainnya melibatkan manajemen risiko terkait dengan distribusi dana sesuai dengan tujuan pembangunan yang sesuai serta mengelola risiko penyalahgunaan. Yang ketiga ada partisipasi masyarakat, yaitu menyertakan partisipasi masyarakat dalam proses pengalihan DTLSD menjadi tantangan tersendiri, terutama terkait dengan penyusunan prioritas dan evaluasi penggunaan dana. Upaya pemerintah untuk mengatasi tantangan pengalihan DTLSD. Transparansi. Pemerintah fokus pada meningkatkan transparansi terkait dengan mekanisme pengalihan DTLSD, termasuk publikasi data, laporan, dan audit yang terbuka. Ada kapasitas SDM, yaitu upaya juga dilakukan untuk memperkuat kapasitas SDM terkait dengan tata kelola dana, termasuk pelatihan dan pendampingan bagi pejabat di daerah terkait. Yang ketiga ada evaluasi mandiri, yaitu pemerintah mendorong evaluasi mandiri di tingkat daerah untuk memastikan penggunaan dana DTLSD sesuai dengan tujuan dan tanpa hambatan birokrasi lokal yang berlebih. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau